Shalom Bapak Ibu. Pada pagi hari ini kita mau menyenangkan akan hati Tuhan. Dia Allah yang kita tinggikan, Dia Raja di atas segala raja. Oleh sebab itu kita boleh bersyukur pada hari ini karena kita boleh ada di hadirat-Nya. Bapa, terima kasih, kami bersyukur buat segala kebaikan-Mu, buat segala anugerah-Mu dalam hidup kami Tuhan. Pada pagi hari ini Tuhan, kami umat-umat-Mu, kami rindu menyenangkan akan hati-Mu Tuhan. Kami rindu menyembah-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, urapi kami Tuhan. Biarlah Tuhan pujian ini boleh mengharumkan nama-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Haleluya Yesus. Kau baik bagi kami Tuhan. Haleluya. Amin. Haleluya. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus menyembah yang masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba.
Yesus, pada pagi hari ini kami siap untuk memuji dan membesarkan nama-Mu dalam nama Yesus. Amin. Ada sukacita pada pagi hari ini, amin. Dia mati bagi kita, dia bangkit bagi kita. Haleluya, kita mau bersorak bagi Tuhan. Dia raja di atas segala raja, dia yang layak kita tinggikan. Saatnya kita akan diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Haleluya Yesus. Kami mau setia kepadamu ya Bapa. Kami mau di hadirat-Mu. Haleluya Yesus. Amin. Haleluya.
seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus, Engkau baik bagiku. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, amin. Ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Ku tetap setia melayanimu. Ku tetap setia Ketika masih ada napas kehidupan, hari dan waktu Tuhan, maka kami tidak akan pernah menyia-nyiakannya. Kami akan mempergunakan untuk setia melayani-Mu sampai pada akhir hidup kami. Bapa kami bersyukur di pagi hari ini kami boleh menyembah, mengagungkan nama-Mu. Saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah Engkau Tuhan yang akan berfirman. Taruhlah perkataan firman di dalam perkataan hamba-Mu, sehingga apa yang hamba ucapkan itu datangnya daripada Tuhan. Terima kasih ya Roh Kudus. Berfirmanlah ya Tuhan, kami akan mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap semua katakan amin. Puji Tuhan. Shalom. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita persiapkan hati kita untuk kita mendengarkan firman Tuhan di pagi hari ini. Sebagaimana kita kembali untuk mengadakan perjamuan kudus di awal bulan Oktober, kita akan mempersiapkan hati kita. Namun sebelumnya kita akan mau membuka firman Tuhan bersama-sama di dalam 1 Yohanes
pasal yang kelima ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-17. Kita bangkit berdiri, kita baca bersama-sama di dalam Alkitab kita. Surat Yohanes pasal yang ke-5 ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-17. Mari kita baca. Kalau ada seorang melihat saudaranya berbuat dosa, yaitu dosa yang tidak mendatangkan maut, hendaklah ia berdoa kepada Allah dan Dia akan memberikan hidup kepadanya, yaitu mereka yang berbuat dosa yang tidak mendatangkan maut. Ada dosa yang mendatangkan maut, tentang itu tidak kukatakan bahwa ia harus berdoa. Semua kejahatan adalah dosa, tetapi ada dosa yang tidak mendatangkan maut. Amin. Berbahagialah orang yang membaca, merenungkan, dan melakukannya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, izinkan saya di pagi hari ini untuk memberikan tema adalah dosa yang tidak mendatangkan maut dan dosa yang mendatangkan maut. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, semua manusia tidak ada yang tidak berdosa. Oleh karena dosalah, maka Yesus harus turun ke dalam dunia, mati di kayu salib, menebus segala dosa manusia. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita akan pelajari bersama-sama di dalam surat Yohanes ini. Ada dua hal yang kita akan lihat bersama-sama. Di sana dikatakan ada dosa yang tidak mendatangkan maut dan ada dosa yang mendatangkan maut. Maut itu berbicara tentang kematian. Ya. Sekali lagi saya katakan bahwa maut itu berbicara tentang kematian. Kita akan masuk di dalam poin yang pertama yang berkata dosa yang tidak mendatangkan maut. Apa yang dimaksudkan daripada dosa yang tidak mendatangkan maut? Kalau kita baca di dalam ayat yang ke-17, di sana dikatakan semua kejahatan adalah dosa. Semua kejahatan adalah dosa. Lalu apakah yang dikatakan dosa tidak mendatangkan maut? Kalau kita kembali membaca Alkitab kita di dalam Bilangan pasal yang ke-15 ayat 22 sampai dengan ayat yang ke-28, Bapak Ibu bisa baca di sana bahwa dosa yang tidak mendatangkan maut diceritakan di sana adalah dosa yang tidak disengaja, yang mendatangkan pemberontakan kepada Allah, dosa yang tidak direncanakan di dalam hati, dosa yang tidak ada niat untuk melakukan segala pelanggaran atau kejahatan di hadapan Allah. Itulah yang dikatakan dosa yang tidak mendatangkan maut. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita baca di dalam Bilangan di sana, dosa yang tidak menimbulkan sesuatu kejahatan di dalam diri manusia, atau dosa yang dimana tidak timbul di dalam pengetahuan atau pikiran kita untuk kita mau melakukannya di hadapan Tuhan untuk mendatangkan suatu pemberontakan. Ini ada hubungannya dengan Rasul Paulus berkata di dalam Roma pasal yang ke-7 ayat yang ke-19. Paulus berkata demikian, sebab bukan apa yang aku kehendaki yaitu yang baik yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki yaitu yang jahat yang aku perbuat. Saudaraku, saya kira kita semua tidak punya rencana di dalam hati kita
untuk mau melakukan kejahatan bagi semua orang, seperti yang dilakukan oleh Paulus. Paulus berkata, di dalam pikiran saya tidak ada niat untuk melakukan suatu kejahatan, tetapi apa yang terjadi, justru apa yang aku inginkan, aku ingin berbuat baik, aku ingin menyenangkan hati Tuhan, aku ingin melakukan segala sesuatu yang terbaik, tetapi pada kenyataannya bukan itu yang aku lakukan. Justru yang terjadi di dalam diri saya adalah saya melakukan apa yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Bukankah sering terjadi dalam pikiran kita? Sering kita berkata, Tuhan, saya mau jadi orang yang baik, saya mau menjadi orang yang mengasihi, saya menjadi orang yang setia, saya orang yang mau mencintai Tuhan. Tetapi pada kenyataannya semuanya adalah tidak pernah terjadi di dalam kehidupan kita. Justru sebaliknya, bukan setia, bukan hal yang baik, bukan hal yang menyenangkan hati Tuhan, tetapi hal-hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Bagi orang ini perlu didoakan supaya cepat sadar dan bertobat, seperti yang dikatakan di dalam ayat yang ke-16. Kembali baca saudara. Orang yang melakukan dosa yang tidak sengaja, yang tidak mendatangkan maut, yang tidak sampai memberontak di hadapan Tuhan, yang tidak punya rencana jahat dan niat jahat kepada sesamanya, di dalam ayat 16 berkata, orang yang seperti ini kita harus dukung dia di dalam doa. Kalau ada seorang melihat saudaranya, ayat 16, berbuat dosa, yaitu dosa yang tidak mendatangkan maut, hendaklah ia berdoa. Siapa yang dikatakan saudara-saudara? Ayat ini ditunjukkan kepada saudara-saudara kita seiman yang mulai lemah imannya, yang mulai lemah rohaninya. Mereka membutuhkan dukungan doa dari kita semua. Sebab itu saudaraku, jikalau ada saudara-saudara kita yang mulai jatuh di dalam dosa, yang mulai imannya lemah, yang mulai mundur dari hadapannya, tugas kita adalah mendoakan mereka supaya mereka kembali kepada Allah, supaya mereka sadar dan supaya mereka bertobat, supaya mereka setia di hadapan Tuhan. Bukan sebaliknya saudara, bukan sebaliknya kita berbuat jahat kepada mereka, bukan sebaliknya kita mau membiarkan mereka, bukan sebaliknya kita cuek kepada mereka. Tetapi langkah yang harus kita lakukan adalah mari kita merangkul mereka kembali, membawa mereka kembali kepada Tuhan, sehingga mereka datang dan menyembah Tuhan bersama-sama untuk mendapatkan kehidupan yang sudah Tuhan berikan. Jadi kalau ada saudara kita yang mulai lemah imannya, mulai mundur, itu menjadi doa syafaat kita. Kita harus topang mereka di dalam doa, supaya mereka semakin kuat di dalam Tuhan, supaya mereka semakin dekat dengan Tuhan, supaya mereka semakin mencintai Tuhan. Dalam Roma pasal 15 ayat 1 berkata, kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat, dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Kita yang kuat imannya, kita yang kuat di dalam Tuhan akan menanggung berdoa buat saudara-saudara kita yang lemah di dalam Tuhan. Jangan hanya kita memikirkan di dalam diri kita sendiri, bahwa biarkanlah saya yang selamat, saya saja yang menerima hidup yang kekal. Jadi ini tugas kita sebagai jemaat Tuhan. Mari kita topang saudara-saudara kita ketika ada saudara kita yang mulai lemah imannya, mulai mundur dari hadapan Tuhan, mulai kesetiaannya kendor di hadapan Tuhan.
kita bawa di dalam doa agar timbul satu kesadaran di dalam hidupnya dan dia mulai menyembah, setia mencari akan Tuhan. Itulah yang dikatakan dosa yang tidak mendatangkan maut adalah dosa yang tidak disengaja. Pertanyaan saya, kita berada di mana? Dosa yang tidak disengaja atau dosa yang disengaja? Sering terjadi dalam diri kita. Kebanyakan kita berada di dosa yang tidak sengaja, betul? Lihat dulu kiri kanannya. Contohnya begini. Saya ini saudaraku tidak mau marah-marah, ya kan? Saya tidak mau marah-marah. Ada saudara bangun pagi bilang sama Tuhan, Tuhan, nanti saya mau marah-marah. Enggak toh? Betul. Kita berdoa Tuhan supaya saya tidak marah-marah di sepanjang hari ini, supaya saya mempunyai kasih, supaya saya taat, supaya saya hidup dalam firman. Tetapi saudaraku, pada kenyataannya ada sedikit sajalah hasilnya gitu. Mungkin kalau bapak-bapak kopi terlambat dibikin, langsung apa? Marah. Nah itu dia tidak sengaja. Ya, dia tidak sengaja. Oh, dia bilang tadi saya tidak mau marah-marah. Dia kan tidak punya rencana di dalam hatinya. Tidak dia rancangkan nanti kalau istri saya terlambat bikin kopi saya marah-marah. Kan dia tidak rancangkan di dalam pikirannya toh. Tidak ada. Tiba-tiba dia marah. Nah, akhirnya ketika dia sudah marah, kenapa saya marah tadi ya? Berarti dia tidak punya niat untuk marah. Dia tidak punya niat untuk melakukannya. Itu yang dikatakan dosa tidak disengaja. Nah, kalau itu terjadi, maka tugas sebagai kita istri atau suami, kalau ada dosa istri kita melakukan kesalahan yang tidak pernah dia rancangkan di dalam hatinya untuk dia lakukan kepada kita, maka kita sebagai orang yang kuat di dalam Tuhan, kita topang dia di dalam doa, kita doakan dia. Supaya apa? Supaya dia sadar dan dia bertobat. Bukan kita maki-maki, sebaliknya saudara. Bukan kita marah-marah, sebaliknya ngapain kamu marah-marah begitu, brengsek lu. Gak boleh, kita hanya doakan, Tuhan tolong suami saya, Tuhan tolong istri saya. Tadi dia marah-marah, saya nggak tahu apa dia sengaja atau tidak dia sengaja, tapi saya percaya bahwa suami saya berdoa bahwa untuk hari ini dia tidak mau marah. Lalu dia marah, berarti dia tidak sengaja, saya harus berdoa bagi dia. Mungkin seperti itu saudara. Nah, yang kedua kita belajar dosa yang mendatangkan maut. Saya katakan tadi bahwa dosa yang mendatangkan maut itu berbicara tentang kematian. Di dalam Ibrani saudara, apa yang dikatakan dosa yang mendatangkan maut? Coba buka Alkitabnya, saudara baca bersama-sama. Di dalam Ibrani pasal 10 ayat 26 sampai dengan ayat yang ke-27. Mari buka Alkitabnya. Ayat 26, 23. Sebab jika kita sengaja maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Tetapi yang ada ialah kematian yang mengerikan akan penghakiman dan api yang dahsyat yang akan menghanguskan semua orang durhaka. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sebaliknya dikatakan dosa yang mendatangkan maut adalah dosa yang dilakukan dengan sengaja. Artinya begini, sudah mengerti itu dosa, sudah mengerti itu perbuatan jahat, masih saja dilakukan. Nah, ini yang mendatangkan kematian, ini yang mendatangkan maut. Contoh,
Mencuri itu sudah benar-benar kita tahu di dalam Alkitab, jangan mencuri. Tetapi kita sengaja untuk mencuri. Bukankah itu dosa yang disengaja kata Alkitab? Ini yang akan mendatangkan maut, kematian. Apabila kita sudah mengerti firman, sudah tahu firman, kita langgar. Kita tidak ikutin, saudara. Inilah yang dikatakan di dalam Ibrani, sebab jika kita sengaja, ini berarti kita sudah sengaja, dosa sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa. Yesus hanya satu kali mati, tidak dua kali. Pada waktu manusia jatuh di dalam dosa, Yesus mati dan mengampuni pelanggaran manusia. Tetapi di sini dikatakan bagi kita orang-orang yang sudah percaya, ketika kita sudah hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, kita sudah mengerti firman Tuhan, lalu kita sengaja untuk melanggar firman Tuhan itu, kita tidak menghidupkan firman itu di dalam hidup kita, maka firman ini yang menjadi hakim bagi kita di akhirat. Ayat 27 di sana katakan, tetapi yang ada ialah kematian yang mengerikan akan penghakiman dan api yang dahsyat yang akan menghanguskan semua orang durhaka. Saya katakan tadi kita berada di dosa mana? Di dosa tidak sengaja atau di dosa yang sengaja. Kalau di sana dikatakan kalau dosa yang tidak sengaja kita lakukan, kita berdoa minta ampun, minta pertolongan Tuhan, dan kita mau bertobat, kita tinggalkan, itu tidak akan mendatangkan maut bagi kita, tetapi mendatangkan pengampunan dari Tuhan. Tetapi kalau kita sudah tahu dan terus menerus kita kerjakan, kita langgar, maka itulah yang akan mendatangkan hukuman di dalam hidup kita. Dosa yang mendatangkan maut adalah dosa yang disengaja, dosa yang direncanakan. Kan di dalam apa namanya seringkali kita lihat berita dosa yang direncanakan dan dosa yang tidak direncanakan. Nah, Amsal pasal yang ketiga ayat 29, coba kita buka Alkitabnya di sana. Ini dosa yang direncanakan di dalam hati. Jangan merencanakan kejahatan terhadap sesamamu, sedangkan tanpa curiga ia tinggal bersama-sama dengan engkau. Artinya kita jangan sebagai saudara-saudara seiman punya rencana yang jelek, rencana yang jahat, karena kita sama-sama di dalam Tuhan. Amin. Gak boleh, saudara. Kita punya pikiran kotor, pikiran jahat, pikiran ficik di antara saudara-saudara kita seiman. Tapi milikilah pikiran yang positif thinking. Karena di sini dikatakan karena dosa yang direncanakan di dalam hati, besok saya akan begini sama si dia. Besok saya akan lakukan begini sama dia. Besok saya akan melawan, saya akan balas dendam. Itu enggak boleh. Itu dikatakan dosa yang sedang dirancanakan. Kita lihat di dalam berita, kebanyakan orang bisa membunuh orang itu karena dia sudah rencanakan, saudara. Ya, dia sudah rencanakan untuk berbuat jahat dengan orang lain. Dan ini jangan ada kata firman Tuhan sebagai saudara-saudara kita seiman di dalam Tuhan. Karena mereka tinggal, baca baik-baik. Mari kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Janganlah merencanakan apa? Kejahatan terhadap apa? Sesamamu, sedangkan tanpa curiga ia tinggal bersama-sama dengan kamu. Secara sadar, saya mau katakan bukan tidak sadar. Secara sadar dan sengaja seringkali ini ada di dalam hati kita, di dalam pikiran kita. Dan kalau ini terus dilakukan terus menerus, maka ini akan mendatangkan kematian yang kekal bagi kita. Mari kita bertobat. Jangan lagi ada rancangan jahat,
atau sengaja untuk terus melakukan. Sudah tahu nggak boleh mabuk, dilakukan. Sudah tahu nggak boleh mencuri, dilakukan. Sudah tahu tidak boleh berdusta, dilakukan. Ini berarti kita sudah sengaja melanggar hukumnya Tuhan. Yang selanjutnya saudara, dosa yang mendatangkan maut yang pertama tadi sengaja karena sudah tahu dilakukan. Yang kedua, dia sengaja karena dia merancangkan kejahatan di dalam hatinya. Yang ketiga, dosa yang mendatangkan maut, saudara buka di dalam Matius 12 ayat 31 sampai dengan 32. Alkitabnya dibuka. Dosa yang menghujat Roh Kudus. Apa itu menghujat? Mungkin selama ini saudara baca nggak ngerti ya. Saya waktu baca ayat ini saudara, dosa yang mendatangkan maut dan tidak mendatangkan maut, saya bingung saudara. Loh, bukankah Alkitab berkata semua kejahatan itu adalah dosa? Di dalam Roma pasal 6 ayat 23 mengatakan upah dosa itu adalah maut. Kenapa ada perbedaan? Perbedaannya di mana? Setelah saya pelajari, oh seperti ini tuh kata firman. Dosa yang mendatangkan maut itu karena kita sudah mengerti firman Tuhan tetapi kita sengaja melanggar dan tidak mengikutinya. Matius pasal 12 ayat 31 sampai dengan 32, mari kita baca bersama-sama. 23. Sebab itu aku berkata kepadamu, segala dosa dan hujat akan diampuni, tetapi hujat terhadap Roh Kudus tidak akan diampuni. Apabila seorang mengucapkan sesuatu tentang anak manusia, ia akan diampuni, tetapi jika ia menentang Roh Kudus, ia tidak akan diampuni di dunia ini tidak, dan di dunia yang akan datang itu tidak. Saudara, ngeri sekali loh. Menghujat. Kata menghujat menghina Roh Kudus. Dikatakan kalau kita menghujat anak manusia, ya, itu masih ada ampun. Yesus itu tidak akan bisa disalibkan 2 kali, cukup 1 kali untuk mengampuni dosa manusia di atas kayu salib, saudara. Nah, dikatakan menghujat Roh Kudus itu tidak ada ampun. Berarti dosa yang mendatangkan maut adalah dosa yang tidak terampuni, saudara. Ngeri kalau Tuhan gak ampunin kita. Dosa yang mendatangkan maut adalah dosa menghujat Roh Kudus. Semua kejahatan itu adalah dosa. Termasuk yang saya ucapkan tadi, mencuri, membunuh, berdusta, dendam dan lain sebagainya. Itu semua mempunyai konsekuensi untuk kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Di mana ini akan kita lihat di dalam firman Tuhan bahwa dosa yang disengaja akibatnya akan menerima hukuman kalau kita tidak bertobat. Karena hidup di dalam dosa itu tidak dikenan dan berkenan kepada Allah. Namun saudara, terhadap semuanya ini masih bisa diberikan pengampunan apabila kita datang mengaku dosa kita. Makanya Tuhan itu sangat senang kalau kita mengaku dosa kita, saudara. Ketika kita mengaku dosa kita, Dia akan siap untuk mengampuni kita. Namun ketika kita terus-menerus tidak pernah menyadari dosa kita, itu juga bisa mendatangkan maut di dalam hidup kita. Menghujat Roh Kudus artinya menghina, menolak karya Roh Kudus. Misalnya begini, saudara dengar firman, saya mau kasih contoh. Saudara dengar firman, ketika kita mendengar firman, lalu kita tolak, kita keraskan hati kita. Ya, ketika ada firman menegur kita, kita tolak, itu termasuk saudara mendukakan Roh Kudus. Ya. Ketika ada suara Tuhan kita berdoa, misalnya begini, saya berdoa, saya dengar suara Tuhan berkata di dalam diri saya melalui roh saya, kamu harus berubah, kamu harus begini,
lalu kita bilang, gak bisa Tuhan, gak mau saya Tuhan. Itu sudah namanya menghujat Roh Kudus, kita melawan. Jadi kalau saudara masuk dalam persekutuan doa, saudara masuk dalam hadirat Tuhan, jadilah orang yang peka. Kalau ada suara hati, karena Tuhan Roh Kudus bisa bicara melalui firman, melalui suara hati kita ketika kita berdoa, responi saudara, jangan ditolak. Ya, responi suara itu. Makanya dikatakan kita harus belajar peka. Mana suara Tuhan, mana suara iblis. Nah, sekarang saya mau bertanya, kita seringkali pekahnya di mana? Di suara Tuhan atau di suara iblis? Pekahnya kita di mana? Kebanyakan jujur, kita selalu peka kepada suara iblis daripada suara Tuhan. Kenapa saudara? Apakah Tuhan tidak bisa berbicara kepada kita? Bisa, dia akan bicara kepada orang-orang yang lembut hatinya, orang-orang yang mau siap dikoreksi, orang-orang yang mau diubahkan. Dia mau bicara saudara. Tuhan bicara. Nah, di sini kita lihat, karena di dalam firman Tuhan di dalam Yohanes pasal 16 ayat 8 di sana dikatakan, tugas daripada Roh Kudus adalah menginsapkan dunia. Sekali lagi saya katakan, tugas daripada Roh Kudus adalah menginsapkan dunia dari dosanya, dari dosa dan kebenaran dan penghakiman. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, apa yang terjadi ketika kita menolak Roh Kudus? Saya mau kasih tahu. Apa yang terjadi kalau saudara menolak Roh Kudus? Apa yang terjadi ketika saudara mendengar firman Tuhan atau saudara mendengar suara Tuhan secara langsung, secara pribadi, lalu saudara tidak respon dan saudara menolak? Kalau saudara baca di dalam Efesus pasal 4 ayat 30 sampai 31 di sana, Roh Kudus itu berduka cita. Roh Kudus itu berduka cita, Roh Kudus itu sedih melihat saudara. Yang kedua saudara, apa yang terjadi ketika kita menantang Roh Kudus, menolak, menghujat Roh Kudus? Maka lama-kelamaan kita menjadi orang yang menantang keras tentang Roh Kudus, tidak percaya kepada Roh Kudus, tidak percaya kepada pekerjaan Roh Kudus. Itu yang terjadi saudara. Ketika kita sudah menantang Roh Kudus, maka lama-kelamaan roh yang Tuhan berikan, Roh Kudus yang ada di dalam hidup kita, lama-kelamaan menjadi padam, mati. Ketika Roh Kudus itu sudah padam di dalam kehidupan kita, lama-lama kita mulai keras hati. Saudara, ya. Jadi kalau orang keras hati, keras kepala, berarti tidak ada Roh Kudus. Ya. Roh Kudus dalam dirinya sudah padam. Kalau orang sudah keras hatinya, maka pikirannya mulai kotor dan rusak. Kalau sudah kotor pikirannya, sudah rusak pikirannya, maka yang salah bisa jadi benar, yang benar jadi salah. Bahayanya di situ saudara. Nah kalau sudah terjadi demikian, maka kalau dia tidak bertobat, maka Roh Kudus yang diberikan tadi untuk menginsapkan, tidak ada lagi usaha Roh Kudus untuk menuntun orang itu pada pertobatan. Akhirnya orang itu akan hidup di dalam dosa yang mendatangkan maut atau kematian. Mari kita sadar saudara. Saya katakan tadi kita berada kebanyakan di mana? Saya mau katakan bahwa kebanyakan orang Kristen kita berada di dosa yang mendatangkan maut karena kita sengaja. Nah saya percaya kita tidak mau saudara menerima kematian yang kekal di dalam hidup kita. Sebab itu bagaimana caranya?
maka kita minta kuasa Roh Kudus. Dan ketika Roh Kudus menegur dosa kita, ketika Roh Kudus mendidik kita, ketika Roh Kudus menyampaikan sesuatu bagi kita supaya kita insaf dari dosa kita, terimalah itu dan bertobatlah. Tinggalkan semua. Kalau Roh Kudus bilang engkau setia, engkau harus setia, jangan ditolak. Kalau Roh Kudus bilang engkau harus sabar, kita harus sabar, jangan ditolak. Jangan tawar menawar dengan Roh Kudus, karena Roh Kudus itu intinya dia mau menjadikan kita menjadi orang yang baik dan benar. Maaf saudara, saya menyampaikan firman di sini bukan berarti saya mengajar saudara. Kita sama-sama, saya belajar, saya mendapat firman. Jadi ketika firman itu tugas daripada seorang gembala, seorang hamba, seorang utusan Tuhan yang diberikan kepercayaan adalah memberitakan Injil bagi semua suku dan bangsa. Siapa yang percaya dan bertobat, baptis dia dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nah, kalau sudah disampaikan firman, saudara menolak ini berarti saudara menolak Roh Kudus. Apa yang terjadi? Saya katakan tadi, kalau kita menghujat Roh Kudus, menghina Roh Kudus, maka Roh Kudus yang ada berduka cita karena kita tidak hidup di dalam kebenarannya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini saya mengajar kepada saudara, apa itu dosa yang mendatangkan maut dan tidak mendatangkan maut. Dosa yang tidak mendatangkan maut adalah ketika kita melakukan secara spontanitas, tidak direncanakan, tidak sengaja kita lakukan. Dan ketika engkau datang kepada Tuhan, maka Tuhan akan mengampuninya. Tuhan akan membuka kedua tangannya dan menerima engkau sebagai orang-orang yang dikasihi. Tetapi ketika engkau sengaja, setelah engkau dan saya mengerti firman, lalu kita sengaja melanggar, sengaja kita hidup terus di dalam dosa. Ingatlah, dosa itu kalau engkau dan saya tidak pernah berubah dan mengubah hidup kita, kita lakukan terus menerus, maka akibatnya kita akan mendapatkan kematian yang kekal. Pilihan ada di antara saudara dan saya. Mari kita berusaha minta pimpinan kuasa Roh Kudus. Katakan sama Roh Kudus, Roh Kudus ampuni saya. Kalau selama ini terlalu banyak dosa yang sengaja saya lakukan, yang mendukakan hatimu, mulai hari ini saya pulang, saya mulai mengkoreksi pikiran saya, hati saya. Karena saudara, kalau Roh Kudus sudah padam, kata Roh Kudus dalam firman Tuhan tadi, kalau Roh Kudus sudah padam dalam hidup kita, sudah tidak ada lagi cahaya kemuliaan Tuhan. Hati kita akan mengeras, pikiran kita akan mengeras, pikiran kita kotor, akhirnya kita yang benar jadi salah, yang salah jadi benar. Mari kita bangkit berdiri, kita introspeksi diri kita. Saya berada di mana saudara? Saya berada di posisi dosa yang saya sengaja atau dosa yang saya tidak sengaja. Kalau kita terus selama ini hidup di dalam dosa yang ya sengaja kita lakukan, bertobatlah. Ya, sadarlah supaya dosa itu tidak akan mendatangkan maut di dalam hidup saudara dan saya. Agar Tuhan memberikan kesempatan kita untuk bertobat. Dan Tuhan akan memberikan kehidupan yang kekal bagi kita. Mari kita sadar ketika Roh Kudus berbicara dalam hidup kita, jangan keraskan hati dan mulai bertobat. Jangan jalan terus di dalam dosa sehingga kita termasuk orang-orang yang menghujat Roh Kudus. Tutup mata kita dan kita mempersiapkan hati kita saudara. Mari kita menghadap kepada Tuhan dan berdoa. Tuhan, ampuni saya. Kalau selama ini saya terlalu banyak hidup di dalam dosa sengaja, hidup di dalam dosa yang mendatangkan maut. Saya tidak mau maut menjemput nyawa saya, tapi saya mau hidup saya hidup di dalam kebenaran sehingga Yesus datang menjemput saya masuk di dalam kekekalan hidup yang kekal bersama dengan Tuhan.
Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Saudaraku, mari kita lakukan pujian ini di dalam hidup kita. Hidup kita harus menjadi berkat. Kesempatan hidup ini Semasih ada kesempatan untuk melayani Tuhan. Mari kita gunakan hidup kita untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan Jangan pernah sia-siakan hidupmu waktu untuk hidup di dalam yang dosa Tuhan beri. yang mendatangkan maut dan kematian. Harus jadi berkat. Oh Tuhan, Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. biarkan organ saja. Saudara semua berdoa. Mari kita introspeksi diri masing-masing. Adakah ketika Roh Kudus berbicara, menegur dosa kita, lalu kita menolak? Jangan sampai Roh Kudus itu berduka cita. Jangan sampai kita termasuk orang yang menantang Roh Kudus, sehingga kita memadamkan Roh Kudus yang ada dalam hidup kita. Biarkan Roh Kudus bekerja di dalam hidup kita. Jangan saudaraku berpikir bahwa ketika Tuhan menegur kita, menasehati kita, bahwa Tuhan tidak sayang. Justru Dia sayang bagi kita. Kalau Tuhan berkata ampuni dia, ayo kita ampuni. Kalau Tuhan mengatakan jangan mencuri, ayo kita berhenti mencuri. Kalau Roh Kudus bilang jangan berdusta, ayo kita tidak berdusta. Kalau Roh Kudus bilang engkau harus setia, engkau harus setia. Karena ketika kita menantang Roh Kudus, menolak semua nasihat Tuhan, kita termasuk golongan-golongan orang yang mendukakan Roh Kudus. Dosa yang mendatangkan maut adalah dosa yang tidak terampuni. Sadarlah kita semua saudara. Lakukan pujian ini dan engkau berdoa di hadapan Tuhan. Ini Jangan kita jalan terus adalah kesempatan. Saya minta pelayan perjamuan kudus maju ke depan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat.
Bapakku, biarlah hidup kami menjadi berkat bagi semua orang seperti Engkau Tuhan. Ampuni segala dosa pelanggaran kami yang sengaja kami lakukan di dalam hidup. Biarlah kami boleh sadar akan diri kami dan kami tidak terus hidup di dalam kejahatan kami, tetapi kami mau merubah sikap hidup kami di hadapan-Mu. Sebagaimana Engkau telah mati di kayu salib mengampuni segala dosa kami, mengangkat kami, memberikan hidup yang kekal, sehingga biarlah kami terus menerus hidup di dalam kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, pagi hari ini kami akan mau terima perjamuan kudus. Sebelumnya sucikan kami, ampuni akan salah dan dosa kami, sehingga ketika kami menerima perjamuan kudus, maka kami boleh menikmati bersama-sama sukacita yang daripada Tuhan, kemerdekaan yang daripada Tuhan, damai sejahtera yang daripada Tuhan. Urapi hamba dan pelayan-Mu yang akan melayani saat ini. Terima kasih Bapa. Biarlah di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus kami akan terima roti dan anggur yang adalah tubuh dan darah Yesus. Amin. Pada satu bukit jauh dari sini, lihat keringatan berdiri, sepotong kayu kasar, tanda dosa besar
roti yang adalah tubuh Yesus. Terimalah itu dengan iman, kepercayaan. Dengarkanlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Amin. Mari kita makan dengan iman. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita angkat anggur yang adalah darah Yesus. Terimalah itu dengan iman dan dengarkanlah firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Amin. Mari kita minum dengan iman. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur padamu. Terima kasih Roh Kudus, Allahku yang dahsyat. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur padamu Yesus. Kami bersyukur padamu Yesus. Bahwa kasih setiamu yang tak pernah berubah, selalu berubah itu. Terima kasih buat pengorbananmu Tuhan, Allahku yang dahsyat, Allahku yang dahsyat. Segala kemuliaan, terpujilah namamu Tuhan, terpujilah namamu Yesus. Kami bersyukur buat kasih dan pengorbanan, buat karyamu yang begitu luar biasa, yang telah mengampuni segala dosa kami. Biarlah kami terus hidup di dalam kebenaran-kebenaran firman, sehingga apabila Engkau datang pada kali yang kedua, kami boleh hidup bersama-sama dengan Tuhan, menerima mahkota kehidupan yang kekal. Terima kasih Bapakku yang baik. Camkanlah firman-Mu, biarlah di hari-hari mendatang ini kami tidak sengaja terus untuk merancangkan kejahatan dan berjalan dalam kejahatan, karena itu akan mendatangkan maut dan kematian bagi kami. Biarlah Roh Kudus memberikan terus kami kesadaran untuk kami menyadari diri kami, membenahi diri kami, agar Engkau dipermuliakan dalam hidup kami. Terima kasih Bapakku yang baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemput kita bangkit berdiri. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan.
pada akhirnya hamba-Mu berdoa saat ini buat anak kami Karissa Seren yang sudah berulang tahun 2 tahun. Tuhan, Engkau akan tolong anak kekasih ini sehingga semakin bertumbuh dewasa di dalam Tuhan, mengasihi Tuhan, semakin mendekatkan diri di hadapan Tuhan di masa mudanya, di masa tuanya. Kami percaya anak ini akan menjadi berkat dimanapun Tuhan menempatkannya. Tuhan memberkati kedua orang tuanya dalam bidang usahanya. Berikan mereka hikmat di dalam membimbing anak ini sehingga membawa anak ini mengenal akan Tuhan. Kami bersyukur juga buat Bapak Jumino dan Ibu Isdidik. Tuhan sudah memelihara rumah tangga mereka selama 38 tahun. Dalam masa tuanya, Tuhan akan memberikan kekuatan, kesehatan, memberkati kedua orang tua kami ini, sehingga dia terus mendekatkan diri di hadapan Tuhan. Apa yang dia butuhkan, Tuhan akan memberkatinya. Memberkati seluruh jemaat Tuhan yang ada, baik mulai dari anak-anak, sekolah minggu, remaja, pemuda, orang tua, lansia, dalam bidang studi, dalam pekerjaan. Tuhan akan pertambahkan hikmat dan memberikan berkat yang melimpah. Memberkati bangsa kami Indonesia, mulai dari Bapak Presiden, wakil, seluruh jajarannya, dari yang tertinggi sampai yang terendah, dari kota sampai ke pelosok pedalaman. Di masa pandemi ini, Tuhan Engkau berkarya terus menerus, sehingga kami boleh senantiasa datang kepada Tuhan, menyerahkan seluruh kehidupan kami. Biarlah damai dan sejahtera Tuhan ada di bangsa kami, di kota kami, karena itu adalah menjadi bagian kami juga. Terima kasih Bapak. Sebentar lagi kami akan mengadakan ibadah raya kedua. Tuhan akan pimpin memakai kami, hamba-hamba-Mu yang melayani. Terima kasih Bapakku yang baik, dan jemaat-Mu yang akan kembali, Tuhan pun juga akan menyertai mereka. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, arahkanlah hatimu dan pulanglah, bawalah berkat yang daripada Tuhan. Tuhan melindungi dan menyertaimu. Tuhan akan mengangkat engkau naik dan bukan turun, dijadikan kepala dan bukan ekor. Apa saja yang kau perbuat dibuat Tuhan berhasil. Hidupmu menjadi berkat dan banyak jiwa untuk mengenal akan Tuhan. Dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, kami bersyukur di siang hari ini. Semua yang diberkati Tuhan sama-sama katakan amin.